tips berbisnis online ya. Jadi saja. Tujuan utama berbisnis ya, bukan mengalahkan kompetitor, namun berusaha untuk menyajikan satu produk dan servis yang terbaik. Ingat ya, satu produk yang memiliki servis yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan konsumen, dan kemudian membangun hubungan baik dengan pelanggan seiring berjalannya waktu. Nah ini ya, jadi sejak awal bisnis online saya itu di Boliva, itu mungkin banyak orang yang berpikir bahwa Boliva itu kan restoran, kafe, terus ada es krim, ada banyak sekali makanan. Nah, yang kali ini waktu dulu mungkin saya juga ada pizza, ada nah, ya saya berjalannya waktu lah ya, kita belajar, akhirnya menemukan satu, cara di mana kita bisa sukses di bidang online tersebut. Nah ini, tidak memiliki produk andalan yang unik dan menarik. Jadi customer itu bingung restoran, kita pasti akan kebingungan. Ini menunya apa aja kok semua dijual ya kan? Dari nasi goreng, ada steak, ada apa spaghetti, ada banyak. Itu customer ini bingung karena yang spesial yang mana, yang best seller yang mana itu yaitu selalu saya tanyakan selalu di apa depot atau warung atau kafe atau resto saya sama ini yang paling best seller yang mana? Oh yang ini Pak, ini Pak, ini Pak. Nah, itu yang sering saya tanyakan dulu. Jadi saya kalau makan atau, apa, nongkrong ya mesti kepingin tahu yang paling rame, yang paling laris, yang paling favorit itu yang mana. Nah itu yang saya pesan biasanya. Nah juga kalau misalnya di bagian produksi juga bingung penyimpanannya seperti apa, terus, bagaimana menjaga kualitas bahan bakunya, dan nanti kalau misalnya kita punya ada 20 atau 30 menu, otomatis kan di bahan bakunya jauh lebih banyak. Nah, itu nanti stoknya juga bingung, belum ada yang rusak atau apa dan macam-macam, seperti itu. Nah, Boliva Ice Cream ini andalannya adalah low fat ice cream sejak tahun 2000. Jadi kurang lebih sudah hampir 21 tahun saat ini. Nah, berjualan online sejak pandemi akhir Maret 2020. Jadi ini pengalaman yang sangat apa ya, luar biasa buat di Boliva. Karena, sejak Maret itu semua outlet kami itu rata-rata kita tutup. Jadi, kita fokus ke online bisnisnya. Jadi restoran-restoran di Waterplace, di apa, Kenjeran, di San Antonio, jadi, di Gubeng ini masih renovasi sih, dan macam-macam itu juga pada kita tutup semua. Nah ini varian produknya kami ada es krim tart, Bolicap, mini Bolicap. Jadi sebenarnya ini semua adalah variannya, jadi tapi fokusnya cuma satu, produknya es krim aja yang low fat. Makanya kan kalau misalnya orang pikir, banyak menunya gini kok," gitu. Nah, sebenarnya bukan, karena produk andalannya adalah es krim rendah lemak, low fat ice cream. Itu yang produk yang, single produk yang kita kita fokuskan. Nah, baru kita punya varian. Nah, variannya apa? Seperti es krim tart, Bolicap, ini semua tidak ada nasi goreng atau kan itu butuh beras dan kawan-kawan ya. Terus ada spaghetti, kita butuh spaghettinya, terus kita butuh steak, kita ada daging, ada tenderloin, strip loin, dan seterusnya. Nah, yang kita, fokuskan variannya adalah Bolicap, Creamy Collection, ada premium es krim tart, dan Bolibon, dan seterusnya. Oke ya, di awal berjalan bisnis sangat penting untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi secepat mungkin. Nah, memang betul, waktu di bulan Maret, April itu, The Bolivar tahun 2020 ya, sejak pandemi mulai pertama kali itu, kita mulai jualan spaghetti waktu itu di online. Kita jualan, pizza, kita jualan semua nasi goreng kita jual. Nah, ternyata dari semua produk itu yang paling, besar kontribusinya itu es krim tart. Nah, akhirnya yang nomor 2, fokus pada satu jenis produk, memudahkan Anda untuk menjaga kualitas. Nah, semua produk akhirnya waktu WA ada pesan, "Mau pesan nasi kirim mau pesan nasi goreng?" "Oh, maaf Pak, sudah tidak ada." "Oh, es krim aja sekarang." Nah, akhirnya, kita fokus ke produknya es krim, kualitas, packaging, dan lain-lain kita jadikan apa ya, satu, produk andalannya kita di situ. Nah, mulai beriklan yang fokus ke es krim tart. Nomor 3, jika bisnis mulai ramai, buatlah tim dan berbagi tugas. Anda tidak bisa fokus pada 2 hal sama pada satu waktu. Nah, jadi
waktu itu karyawannya cuman 2, produksinya, kurirnya waktu itu saya sendiri, terus dibantu 1 admin, jadi cuma berempat. Nah, waktu itu kita belum tahu kira-kira seperti apa. Akhirnya 2 produksi, 1 admin, dan saya yang kurir dan bantu-bantu di produksi, itu kita akhirnya bisa berkembang seperti saat ini. Jadi awalnya ya kita harus buat tim juga. Sekarang bisa kurang lebih sekitar hampir 10 orang sekarang ada di sini. Oke, nomor 2, buat produk yang value for money, kualitas dan harga sepadan. Jadi ini kuncinya adalah value for money. Kalau misalnya kalian tahu value for money itu apa, nah itu adalah persepsi konsumen terhadap produk atau servis yang mereka terima. Jadi misalnya gini, kita kirim nih es krim kita kirim, nah diterima customer, dia melihat, wah ini boleh juga nih 300.000 atau berapa, oh ini boleh juga ini. Nah itu yang harus bisa diterima oleh konsumen, dan itu adalah value for money. Ketika konsumen menerima sebuah produk yang sepadan dengan harga yang mereka bayarkan, mereka akan merasa mendapatkan nilai untuk uangnya. Jadi istilahnya, wah lumayan ini, hemat ini, waduh lumayan ini, worth it ini, atau apa. Nah itu. Jadi tercermin di setiap konsumen yang melakukan repeat order. Jadi kita itu selama hampir 1 tahun lebih ini, yang repeat order jujur banyak banget. Jadi apa ya, meningkatkan percaya dirinya kita untuk bisa lebih meningkatkan kualitas, meningkatkan packaging-nya yang baru, desain yang baru, dan seterusnya. Jadi kita kepingin customer itu tetap kembali ke kita. Nah, ini adalah es krim tart by The Boliva, hanya Rp300.000. Mungkin buat sebagian orang itu mahal, ada sebagian orang itu murah, ada sebagian oh ya oke lah, dan seterusnya. Nah, karena kita punya market sendiri, brand-nya sudah lama, dan itu dengan rasa yang sampai hari ini kami jaga, resepnya juga tidak berubah dari sejak tahun 2000 sampai hari ini. Dan yang bisa kita lakukan untuk satu produk es krim tart adalah, yang pertama adalah kita memberikan gratis lilin, kartu ucapan, ada cake topper juga, dapat box, dapat pita, dapat tas bonbon, ada dry ice di dalamnya, gratis ongkir, pengiriman dipastikan aman sampai tujuan. Pernah suatu saat hasilnya itu misalnya cuma 1 kali aja sih, waktu itu jatuh atau bagaimana saya kurang tahu, waktu dibuka, loh customer-nya foto, kok berantakan ya gitu. Nah, inisiatifnya kita langsung mengirimkan produk yang baru, yang sama untuk langsung dikirim, kira-kira butuh waktu 3-4 jam, kita kirimkan lagi oleh kurir, dan itu sampai di tujuan dengan selamat. Jadi yang kedua, yang pertama gratis, yang kedua ya dianggap dia pembayaran yang itu. Jadi kita selalu memastikan bahwa kepuasan pelanggan itu nomor 1. Dan coba dibayangkan, ada kalau di beberapa kompetitor lilin harus bayar, belum tentu ada kartu ucapannya juga biasa-biasa. Jadi kita bisa ditulis istilahnya kayak mau bikin satu cerita di kartu ucapan juga boleh, itu bisa, kita tinggal print aja, tinggal ngetik aja. Jadi sebenarnya satu produk waktu kita bisa eksplor sedemikian rupa, itu bisa meningkatkan nilai jualnya juga sebenarnya. Nah, namun itu tidak hanya tentang harga atau produk servis yang membuat pelanggan Anda bersedia membayar. Produk value for money lebih penting daripada sekedar harga. Jadi kalau misalnya saya buka harga 300, 400, 500, itu kan tergantung dari seluruh packaging, seluruh isi, seluruh produk yang diterima oleh customer. Dan mereka membuka dan melihat, wih ini murah banget, oh, ini oke, dan seterusnya. Nah, melibatkan seluruh pengalaman ya, dari awal hingga akhir transaksi bisnis online Anda. Jadi pastikan mulai dari pemesanan hingga pesanan diterima. Nah, ini penting sekali. Jadi pengalamannya itu waktu pertama kali dia WA, seberapa cepat kita menjawab. Nah, itu juga penting. Oke, tahapan jualan online, fast respon, tata bahasa baik dan sopan. Jadi waktu di pemesanan kita tuh benar-benar harus cepat. Terkadang jam 9 malam di WA atau mau
"Hai Kak, mau pesan es krim tart, bisa kirim untuk besok," misalnya seperti itu. Nah, ya jam 10 kadang-kadang kalau waktu masih pegang HP atau WA, belum tidur ya pasti kita jawab. Nah itu, meningkatkan potensi penjualan juga. Jadi dikala kita cepat bisa merespon, itu luar biasa kan, eee, seperti halnya di beberapa e-commerce kan itu ada chat, online 7 menit yang lalu, online 1 jam yang lalu, online 3 hari yang lalu. Nah, itu kan memang kelihatan di Tokopedia, di beberapa tempat juga, e-commerce itu kan kelihatan chat-nya. Nah, waktu kita, di Depoliva itu juga misalnya kapan dan seterusnya itu kadang-kadang membuat mereka juga lebih apa ya, senang gitu loh, dijawab rek gitu loh. Nah, seperti itu. Oke, pembuatan produk berkualitas, terjaga kualitas dan kebersihannya. Nah, saya memang pemilik dan memastikan bahwa di ruang produksi saya juga, kualitasnya kita jaga, kebersihannya juga kita jaga, kita pakai semacam topi gitu, ada, celemek, terus sarung tangan dan kawan-kawan itu, terus, juga info terbaru juga kita mengajukan BPOM, nomor BPOM-nya semoga nanti bisa ditembus ya kan. Nah itu juga sarana prasarana juga dicek semua oleh pihak tim BPOM juga, dan kita memang serius di usaha ini. Jadi kalau memang mau ingin besar ya kamu harus, punya BPOM, Halal MUI dan seterusnya itu, ISO atau apa itu nanti pasti akan kita alami dan kita jalani karena memang serius ya kan. Pengemasan, pengiriman, kemasan rapi, bersih, pastikan aman sampai tujuan. Nah, kurirnya kita memang punya sendiri. Jadi pastikan kurir itu, internal dulu, sampai nanti besar baru bisa, menggunakan kurir pihak ketiga atau dan seterusnya. Yang saya alami sendiri kurir itu sekarang 2, internal. Nah, kurir ini juga, memastikan bahwa setiap produk kita diterima dengan baik, dalam perjalanan juga kalaupun ada yang Eee, kena gronjalan atau tidak rata atau polisi tidur, jangan langsung digas saja. Nah, kayak gitu-gitu kan juga salah satu contoh, safety-nya, keamanannya di setiap pengiriman. Produknya juga sampai di lokasi tujuan, konsumen puas. Nah, penerimaan, memberi informasi ke pemesan jika pesan diterima. Jadi ceritanya gini, setiap kurir yang mengirim dan diterima, katakanlah sekarang sudah diterima di salah satu alamat dan si kurir akan menfoto WA ke admin Poliva. Setelah WA ke admin Poliva, dia mengirimkan forward ke yang pesan. Jadi pihak pemesan juga harus diberitahu, pesananmu sudah sampai loh," seperti itu. Jadi, pemberitahuan itu istilahnya memberikan satu konfirmasi, verifikasi atau apapun itu bahwa, pesanan sudah diterima oleh si A atau si B atau si C dan seterusnya. Nah, pihak yang menerima, kita kirimkan surat jalannya ke pihak penerima. "Hai Kak, dari Depoliva, ada kiriman dari ini untuk Kakak bla bla bla, ini surat jalannya diterima oleh Bu siapa atau Mas siapa," dan seterusnya. Nah, jadi kita selalu memberikan konfirmasi ke pemesan dan konsumen. Jadi memastikan bahwa setiap, produk atau pemesanan dipastikan sudah selesai. Tinjau kembali harga produk atau layanan yang Anda tawarkan apakah sesuai dengan kualitas produk dan pelayanan yang diberikan. Jadi kalau misalnya harga 400, wah kemahalan nih, 300 saja kita promo atau seperti apa. Oh, murah ya, kemurahan atau apa kita naikkan. Jadi tergantung dari kualitas produk dan pelayanan yang diberikan. Oke, yang tips ketiga, interaksi dengan pelanggan. Pas respon, sopan dan ramah. Jadi manfaatkan salah satu elemen penting yang membangun sebuah merek, namanya oksitosin. Oksitosin adalah zat kimia yang dilepaskan otak ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Jadi membantu memicu timbulnya emosi dan memori. Dua hal yang kita coba ciptakan ketika sedang berkomunikasi dengan pelanggan. Jadi bayangkan bahwa pelanggan itu seperti kita. Jadi posisikan penjual itu di posisi pembeli. Nah, kalaupun nanti waktu kamu merasakan bahwa ada
online shop yang kurang ramah atau, "Ini kok cek lama nih sih, suwe nih, nggak bales-bales," atau bagaimana, itu kan, diri kita sebagai pembeli itu merasa, "Waduh, jangan gitu kalau gitu." Sebagai penjual kita harus cepet responnya, kita harus apa, lebih ramah. "Ini cek kasar ya sih, bahasanya kok nggak enak ini, encekno ini," atau apa. Ini loh kata-katanya yang, "Ya, oh ya ini, jadi nggak bisa, apa ya, chat-nya itu nggak bisa enak gitu loh dibacanya. Jadi singkat, padat, dan berisi misalnya, itu kelihatannya kurang 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 bisa mendapatkan emosinya dan kurang, apa, menjual juga. Jadi kata-kata yang jadi nggak, apa ya, jangan malas untuk chatting agak panjang atau ya jangan terlalu panjang ya, maksudnya, yang normal tapi lebih, apa ya, lebih ramah, sopan, dan seterusnya seperti itu. Nah, interaksi yang paling sederhana yang dapat Anda lakukan, membalas sapaan pelanggan. Saya, "Hai hai Kak, mau pesen ini nih." Ya pasti harus, "Hai Kak, selamat siang, selamat pagi," atau apa, seperti itu. Jadi harus punya SOP-nya, standar operasi prosedurnya untuk menjawab, itu seperti apa. Nah, biasanya kita punya, history chat. Nah, history chat itu bisa dilihat. Biasanya kita kalau punya admin baru, baca history chat-nya kita, pelajari dan, pahami bahasanya, caranya. Biasanya kan di WA itu, WA bisnis itu kan ada yang, semacam auto text atau apa ya namanya itu, yang ada garis miring itu. Nah, nanti kita bisa milih. Jadi beberapa, jawaban-jawaban yang sudah kami siapkan, kita pasang di sana, kita, apa, tinggal klik-klik aja, terima kasih atau apa, seperti itu. Kalau di Tokopedia juga saya tahu itu kan ada yang, terima kasih, tanda seru, atau hai barang ready Kak, atau dan seterusnya. Itu kan sudah siap, tinggal diklik-klik lebih cepat. Nah, sama seperti di, apa, penjual itu juga harus memastikan bahwa setiap, pertanyaan dijawab bukan pakai robot, tapi pakai manusia jawabnya. Nah, jawabnya pakai manusia menggunakan semacam, apa, aplikasi atau chat yang sudah tersedia seperti, apa, garis miring, terus nanti apa, garis miring, itu nanti ada kecepatan untuk membalas. Nah, kadang-kadang juga, upselling juga bisa menawarkan promo atau produk yang lain, itu juga bisa meminta masukan, "Eh, bagaimana kemarin?" "Oh ya, cocok, enak, puas," dan terus tiba-tiba dia beli lagi dan seterusnya. Menginformasikan keunikan produk Anda juga bisa, mengonfirmasi jika pesanan telah sampai yang saya sampaikan tadi, merespon komplain. Nah, tadi ada komplain juga, terus kita ganti yang baru, mengucapkan tolong, terima kasih, maaf, dan pada saat yang tepat. Nah, ini contoh ya, saat berjualan secara online, balas chat secepatnya, gunakan bahasa yang baku, nada yang ramah, "Halo Kak, mau pesan untuk tanggal berapa Kak? Besok bisa siap, bisa Kak?" Dan seterusnya. Itu ya contoh-contoh ya, jelaskan keunikan produk apa, syarat promonya. "Oh ya, kita kirim, gratis ongkir Sidoarjo, Mojokerto, Surabaya, Kota Malang juga bisa, Gresik juga ada." Jadi kita juga kalau, "Oh iya, bisa di Gresik juga ya? Nanti saya punya teman di Gresik, nanti tak kasih Bu aja deh," atau gimana. Nah, itu bisa jadi satu, apa ya, upselling juga gitu loh. Jadi, "Loh, gratis ongkir ya? Gresik ya?" Gitu. Nah, itu juga penting juga. "Loh, gratis ongkir ya Kota Malang ya?" Nah, itu penting juga karena kan, supaya customer itu juga paham gitu loh, bahwa kita itu punya area apa, area pengiriman dengan gratis ongkir, itu bisa sampai ke Kota Malang. Wah, keren ya gitu. Nah, ada komplain, maaf, kirimkan, produk baru, kembalikan uang jika perlu. Nah, misalnya ada komplain, "Udah saya nggak mau, saya minta kembalikan uang aja." Pernah itu satu kali juga kita kembalikan uangnya, kita transfer ke apa, pembeli. Jadi jangan merasa eman atau sayang, "Gak omset rek, tak balekno duite." Nah, itu enggak, jangan berpikir seperti itu, tapi kembalikan uangnya dan pastikan, mereka tidak tertipu atau terkesan, apa ya, kecewa. Ya dikembalikan aja nggak apa-apa, masih banyak, apa, pelanggan-pelanggan lain. Jadi nggak usah khawatir untuk, apa, mengembalikan uang jika perlu. Ucapkan terima kasih setelah pembayaran dilakukan oleh pembeli.
Ingat ya, interaksi dengan pelanggan sangat penting. Hubungan baik dengan pelanggan akan meningkatkan potensi repeat order. Jadi di Boliva selama 1 tahun lebih ini, kita punya kalau ada history chat ya, history chat kita itu kalau di setiap pelanggan itu kalau misalnya minta mendadak, ya kan, ada itu yang tiba-tiba minta mendadak terus, "Bisa kirim besok ya?" Nah, kita lihat historinya. Wah, pembeliannya sudah ada misalnya ada 5 kali pembelian, omsetnya sudah sampai 1 juta ke atas, apa sampai 2 juta ke atas. Itu sudah pasti kita kita fokus, kita pastikan, kepuasan pelanggan itu nomor satu di situ. Jadi yang, boleh dikatakan ya, yang pelanggan-pelanggan yang besar-besar itu kan bisa kita kategorikan. Ini kita bisa kasih label lah istilahnya, kalau di WA itu kan ada labelnya, kita bisa kelompokkan. Yang ini yang, pelanggan-pelanggan yang ya istilahnya tanda kutip, istimewa, prioritas atau apa. Nah itu bisa, waktu kita respon pun pasti, si ini wah pastikan dengan sangat siap dan fast respon tadi untuk, bisa memfasilitasi permintaannya selalu. Karena itu, pasti ke kita lagi pembeliannya. Kalau kita bisa memfasilitasi dan terkirim dan, mereka puas lagi, itu pasti akan kembali lagi. Jadi pastikan itu untuk repeat order itu nomor satu ya. Ada komplain pelanggan yang sangat baik jika Anda melihat dari sisi pelanggan. Makanya tadi saya cerita tadi, coba kamu di posisi pembeli. Selalu bayangkan bayangkan bayangkan, posisi pembeli itu seperti apa. Ya pembeli itu ya saya, ya kita ini pembeli. Nah, waktu kita merasakan bahwa kecepatan ini, komplain apa segala itu sudah pasti kalian pasti akan berhasil sukses lah. Jadi jangan lupa posisikan di posisi pembeli juga. Komunikasi dengan metode chat harus dilakukan seramah mungkin, mengurangi potensi salah paham. Oke, tips nomor 4, inovasi dan perbaikan, lakukan secara berkala ya. Kreativitas dan ide adalah faktor yang penting agar bisnis online Anda terus melakukan inovasi dan perbaikan. Oke. Yang pertama, dulu tahun 2020 Desember kita ada edisi Natal. Kita bikin produknya, kita bikin fotonya, kita bikin packaging-nya, kita bikin tag-nya, kita bikin kartu ucapannya, itu semua, nuansa Natal. Yang kedua, edisi Imlek juga ada edisi Valentine, kita bikin Bolibon, kita kita melakukan satu inovasi baru. Terus yang ada di Maret 2021 kita ada Creamy Collection. Waktu Idul Fitri 2021 juga luar biasa penjualannya. Jadi di setiap, event-event besar kita selalu meraup keuntungan yang fantastis lah boleh dikatakan dan kita, bisa merasakan ini di online. Kalau di offline, menurut saya dengan operational cost, dengan, biaya-biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan pemasukan, itu menurut saya selama 21 tahun saya boleh bilang bahwa online nomor satu. Online ini bisa membuka peluang atau, membuka, market yang besar sekali sebenarnya. Jadi oleh karena itu jaga customer Anda, pastikan kepuasan konsumen itu nomor satu. Nah, di mana kita punya produk yang bagus, yang value for money tadi, pasti akan menjadi suatu, pilihan yang utama dari konsumen atau pembeli Anda. Simpan kreasi produk untuk dipromosikan pada bulan berikutnya. Evaluasi penjualan produk setiap bulan. Audiens selalu menanti kreasi produk terbaru Anda. Nah, saya itu sering, eksperimen membuat suatu produk-produk yang, baru. Nah, dari situ tuh, nggak bisa kita keluarkan dalam 1 bulan 10 produk baru, jangan. Jadi ibaratnya kita mau perang itu, kita punya 10 peluru, tapi pelurunya dihabisin di satu, waktu, jangan. Tapi pelurunya itu harus disimpan nanti ditembak lagi, simpan lagi. Nanti 2 bulan lagi tembak lagi, simpan lagi. Jadi pastikan, yang berkelanjutan.
Jadi produk inovasi yang berkelanjutan itu sangat penting. Jadi waktu misalnya kita, "Aduh, apa ya, bingung iki, aduh gawe apa maneh yo?" Nah, "Bikin apa lagi ya bikin apa lagi ya?" Itu kadang-kadang juga bingung gitu loh. Nah, tapi kalau kita sudah punya satu waktu, kita punya satu desain, kreasi, nah produk ini jangan langsung dikeluarkan semua. Kita coba, riset dulu kira-kira, penyimpanannya bagaimana, waktu dikirim bagaimana, apakah topping ini sesuai, apakah, topping ini, masih ada di pasaran, bagaimana kita beli, bahan bakunya bagaimana, ketersediaannya, terus, kalau kita beli banyak bagaimana dan seterusnya. Itu semua dipikirkan. Jadi itu, memang yang kita lakukan selama ini. Satu mitos tentang inovasi yang sering mendapat pengalaman yang salah adalah inovasi hanya tentang pengembangan produk yang baru. Nah, ini perlu di apa, perhatikan. Tentu produk baru penting, namun inovasi yang dimaksud lebih dari sekedar pengembangan produk, seperti rasa baru, menu baru, dan lain-lain. Pada bisnis milik Anda dapat mengidentifikasi area mana yang siap untuk inovasi, seperti produk, proses produksi. Nah, saya sudah melakukan inovasi di produk. Sekarang saya melakukan, inovasi di proses produksi. Waktu saya mengajukan, BPOM, Badan POM, nomornya, sarana dan prasarana ditinjau oleh tim BPOM. Ada hampir 100 lebih checklist yang harus saya, penuhi. Nah, setiap checklist itu ternyata, di bagian proses produksi sangat membantu saya untuk ada namanya sistem telusur. Nah, sistem telusur itu juga sangat penting bahwa di suatu produk, waktu produk es krim vanila tersebut, itu kalau misalnya ya ada cacat produk atau apa yang tidak sesuai, nah kita bisa mentelusuri. Nah, sistem telusur ini yang sedang saya terapkan di proses produksinya di Poliva. Bagaimana caranya kalau kita tahu, oh ini, susu tanggal sekian, oh ini, skimil tanggal sekian, oh ini gulanya yang tanggal sekian dan seterusnya. Itu kita sudah, masuk ke tahapan inovasi ke sistem telusur. Nah, sistem telusur ini saya belajar, banyak juga bagaimana cara, proses produksi ini juga bisa lebih rapi, lebih, terjamin kualitasnya, bisa ditelusuri asal-usulnya, nah itu sangat penting sekali. Nah, nanti teknologi ya sementara ini masih, melalui WhatsApp bisnis, Instagram, Facebook, dan seterusnya. Model bisnis, SDM, strategi penjualan, pemasaran. Jadi inovasi itu bisa bisa banyak gitu. Jadi nggak harus di produk saja. Tapi model bisnis bisa nanti, nah misalnya contoh nih model bisnis, mitra usaha di Bolivar seperti apa. Contoh seperti di, rekan kita mitra usaha di Malang, itu mereka cuma mengeluarkan dana 15 juta, 7,5 untuk, perangkat, Android HP, satu freezer ukuran kurang lebih sekitar, 600 liter. Nah, dari situ udah bisa berbisnis. Jadi, dengan inovasi kita yang paling murah, dengan punya HP sama freezer aja sudah bisa berjualan dan omsetnya dalam waktu 2 bulan bisa balik modal. Nah, Desember, Januari sudah balik modal di Januari. Nah, itu menurut saya, wah luar biasa nih model bisnisnya. Nah, itu adalah satu bentuk inovasi di model bisnis, bagaimana Anda bisa mengembangkan tanpa mengeluarkan biaya terlalu besar. Lakukan inovasi satu persatu, hindari benar pada semua bidang secara bersamaan, karena dapat mengurangi fokus dan usaha yang dilakukan menjadi tidak maksimal. Nah, seperti tadi saya ceritakan bahwa proses produksi itu ada suatu inovasi. Itu juga kita fokus, di suatu waktu kita fokus itu dulu. Nah, di suatu waktu kita fokus ke modal bisnis, kita suatu waktu kita fokus di desain, produk dan seterusnya. Itu juga nggak bisa secara bersamaan. Ketika Anda tidak memiliki ide, ini saatnya untuk memperbaiki apa yang telah ada. Jadi pasti mikir kan, ini apa yang apa caranya lebih gampang ya ke depannya, prosesnya, kurirnya gimana ya? Nah, seperti itu. Jadi, nggak harus sesuatu yang baru, tapi membuat sesuatu yang menjadi lebih baik. Jadi contoh misalnya di bagian produksi itu kita, sudah mencetak beberapa, es krim tart yang sudah siap untuk di-topping, di apa, itu satu inovasi. Jadi waktu kita ada customer, ada order, kita pernah melakukan itu dalam waktu pesan masuk 1, 2 jam sudah sampai di
pengirim, di penerima. Jadi bagaimana yang dulunya orang beranggapan bahwa satu hari mereka harus pesan, baru bisa dikirim besok pagi. Jadi misalnya pesan hari ini, besok pagi. Nah, kita sudah menemukan cara gimana kita bisa mengunci 2 jam waktu kita punya produk, proses produksi, topping dan, jadi packing dan lain-lain, kayak mengirim, itu bisa sampai 2 jam, ya pernah 3 jam juga. Nah, rekor 2 jam. Bagaimana waktu kita cek di history, dia pesan jam 1 siang, jam 3 itu sudah sampai di penerima, dan kita kirim by WA juga, jadi kita bisa bayangkan, pesan sampai dikirim 2 jam. Wow, dan itu adalah satu inovasi yang kita lakukan juga, dan itu akan meningkatkan potensi orang yang last minute. Jadi sekarang itu banyak yang last minute, jadi istilahnya WA bisa kirim nanti ya? Nanti siang bisa kirim ya? Jadi pagi-pagi sudah WA, bisa kirim nanti siang ya? Gitu. Bukan kirim besok, tapi kirim nanti siang ya? Nah itu keren sekali. Jadi tidak semua kompetitor bisa melakukan hal yang sama dengan kita, dan kita selalu melakukan inovasi di area-area yang kita lakukan, seperti itu. Melakukan hal yang berbeda, membuat hal menjadi lebih baik. Jadi inovasi melakukan hal yang berbeda, perbaikan membuat hal menjadi baik. Jadi jangan lupa berinovasi dan perbaikan kalau ada yang perlu diperbaiki. Nah, tips yang nomor 5, buat konten yang menarik ya, desain foto harus bagus. Jadi kita bayar, jasa foto produk, jasa foto studio itu kita pastikan, selalu menarik. Saat ini di dunia digital, informasi dapat diperoleh lebih cepat, efisien, di mana gambar, suara, teks terus jauh lebih jelas daripada sebelumnya. Jadi, ya ada TikTok, ada Reels sekarang, di Instagram, ada ya banyak sekali lah, itu juga ada musiknya, ada caranya mereka untuk berjualan, itu banyak sekali. Oleh karena itu Anda wajib memanfaatkan berbagai peluang digital yang tersedia untuk mempromosikan produk Anda. Nah, Instagram ini sekarang mengeluarkan Reels, itu juga unik ya, seperti TikTok dan seterusnya. Jadi ya samalah, kita harus sedikit-sedikit tahu dan belajar bagaimana upload itu. Manfaatkan platform ini untuk mengembangkan bisnis online Anda. Nah, ini secara pribadi Depoliva melakukan Instagram, WhatsApp bisnis, Facebook. Jadi cuma 3 ini aja yang kita lakukan dan kita bisa omsetnya ratusan juta per bulan. Itu luar biasa. Dan keuntungannya juga luar biasa. Itu memang fantastis lah. Kita di Tokopedia juga ada, di GrabFood ada. Cuman main di GrabFood itu potongannya agak besar 20%, kalau di Tokopedia juga ada potongannya tapi tidak terlalu besar. Nah, yang tidak ada potongan di WhatsApp bisnis, karena WhatsApp bisnis langsung transfer. Jadi mau dipotong gimana? Kecuali antar bank 6.500 itu biasa. Kalau BCA penerimanya terus kirim dari BRI atau Mandiri kena 6.500, yaitu cuman itu aja. Tapi kalau di beberapa e-commerce, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain, mungkin mereka juga ada biaya-biaya yang harus kita tanggung juga. Apa sih konten digital? Semua informasi yang disediakan mengenai produk dan jasa dapat dilihat secara visual melalui platform digital seperti foto, infografis, video, atau teks. Jadi kalau kita lihat, memang konten digital itu di sebuah HP atau Android itu atau iPhone itu kan kita melihat sebuah kotak kecil gitu, dan itu benar-benar harus dimanfaatin informasinya. Jadi kalau misalnya kamu ada promo nih, beli 1 gratis 1, wah besarin aja, beli 1 gratis 1, apa ini?" Gitu loh. Nah itu juga orang akan berhenti waktu story, diklik berhenti dia, ngeliatin, "Oh menarik nih, boleh aku lihat," atau apa, dan seterusnya. Jadi, konten digital itu memang perlu ya. Eee, dengan adanya platform digital, setiap konten dari bisnis Anda dapat diulas, peringkat, dan dikomentari oleh para calon pembeli atau, pengguna jasa Anda. Jadi buatlah konten yang menarik. Kadang-kadang di Instagram itu ada komen, ada apa, terus, kita bisa melakukan testimonial di sana, dan yang pasti harus relevan, helpful, dan fun, save worthy atau share worthy. Kalau share worthy itu yang lucu-lucu itu, kita kan
pernah yang susu brand itu, Bear Brand itu yang sekarang itu kan kadang-kadang, karena kelucuannya, mereknya susu Bear Brand jadi luar biasa, banyak yang, apa, share. Jadi dari sisi susu Bear Brand, apa istilahnya, produknya pasti lebih senang karena kan biayanya jadi kecil, tapi impact-nya besar. Nah ini, akunnya kita itu sejak 2013 tidak disarankan mengganti-ganti username, betul, karena dapat menurunkan kredibilitas. Jadi customer itu kalau, sekarang itu online shop itu bisa kita cek, sering-sering ganti-ganti username apa tidak, sudah berapa kali ganti, itu juga kelihatan. Itu, mengurangi kredibilitas juga. Nah, dulu mungkin masih 1.000, 2.000, 3.000-an, sekarang sudah 13.000. Dan ini memang perjuangannya luar biasa. Jadi untuk mendapatkan 13,1K ini juga, apa, ya butuh waktu, butuh butuh engagement, butuh interaksi dengan customer. Jadi, ada yang kepengen sudah pelanggannya Boliva, sudah pasti mereka save dan memastikan, promo-promo yang terbaru, misalnya kita waktu, Natal, Idul Fitri, atau Imlek, atau semua itu kita ada masa periode 1 bulan sebelum hari H, misalnya tanggal 25 Desember contoh. Nah, kita sudah promosi bulan November. Nah, bulan November itu kita jualan 1,5 juta untuk 6 biji es tart, harganya at 250 ribuan, dan itu, eee, kita kunci masa periode pesan sampai tanggal sekian, dan itu hari terakhir pesanan itu masuk kurang lebih hampir di atas 100 sampai 200 tart per hari itu. Jadi bisa dibayangkan, luar biasanya waktu kita bikin promo yang murah dan itu punya waktu tertentu yang, deadline-nya, kamu harus tanggal sekian, kalau setelah tanggal sekian kamu nggak bisa dapat promonya lagi, dan itu sangat efektif dan membantu kita untuk menyiapkan yang sudah bayar. Jadi kita menerima pembayaran di muka sejumlah sekian ratus start dan kita pastikan pengirimannya, apa, eee, jadwalnya, produksinya, jadwal kirimnya juga kita pastikan terpenuhi selalu. Jadi ada satu waktu kita pernah satu hari bisa hampir 58 kiriman es-tart dalam satu hari. Yang rata-rata 20-an itu juga bisa jadi 50, hampir 40. Itu kita berinovasi di bagian kurirnya. Jadi kalau misalnya, kurirnya berapa Bro? 2, lu bisa kirim berapa? 58. Jadi pertanyaan, kurirnya ini bawa berapa dalam satu hari? Bisa dibayangkan, 8 jam kerja atau sampai maksimal sampai jam 8 malam, berapa coba dibayangkan? Nah, itu agak sulit dibayangkan, tapi kita punya inovasi. Seperti apa yang kita lakukan dan it works. Sampai di depan customer tidak rusak, tidak, jatuh atau apa itu ada. Jadi selama bulan Desember, Imlek atau Idul Fitri itu luar biasa dan kita melakukan itu, inovasi yang membantu kita meningkatkan penjualan dan keuntungan. Jenis konten untuk bisnis online Anda, menjual informasi berupa foto, video, desain promo sebagai bukti berharganya informasi tersebut. Produk yang Anda jual menampilkan foto, video produk Anda sehingga pelanggan bisa membayangkan tampilan yang akan mereka terima. Testimonial dapat berupa foto, video, screenshot chat yang dikirim pelanggan. Jadi 3 hal ini memang sangat apa ya, poin-poin yang perlu juga. Jadi kalau misalnya jangan sampai fotonya, produknya orang lain dipakai masuk ke Instagram-nya kita. Dan waktu kita kirimkan produk aslinya, waktu dibuka berbeda. Kan cegek, "Oh gini ya?" Kaget gitu loh. Nah itu juga apa, penting juga. Jadi yang pasti produk Anda sendiri, foto Anda sendiri, video Anda sendiri, dan itu testimonial pelanggan juga dipastikan selalu ada.